Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Samsur Rizky Ramadan dengan NIM 2510465807, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi informatika di LPTK Kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Ini KTP saya sebagai keabsahan dokumen saya. Pada hari ini, Senin tanggal 15 September tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMKS Aroja Tasikmalaya dengan materi sistem komputer. Demikian perkenalan dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya siang ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, kalau sehat. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan serta kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran. Amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Bapak Asapin dipimpin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Setelah berdoa, Bapak akan melakukan presensi atau absensi ya. Namun sebelum itu Bapak akan melihat dulu 3 aspek yang sebelum belajar Bapak sering laksanakan, yaitu kerapihannya, kedisiplinan, dan yang terakhir kehadirannya ya. Lihat kerapihannya, barangkali ada yang bajunya masih keluar laki-laki atau kerudungnya belum rapi, dicek dulu kerapihannya. Selanjutnya kebersihan, lihat kanan kiri kalian, kalau ada sampah diambil, dibuang dulu. Sudah aman? Aman ya, sudah. Nah, selanjutnya Bapak akan melakukan absensi ya. Melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Airifa. Selanjutnya Ainun. Ali. Amelia. Arif. Asapin. Dinda. Isya. Selanjutnya Tio. Laura. Neng Fitriani. Neng Repani. Rahmalia. Salsa. Sinta. Hadir. Cynthia.
Siapa? Pucu Ainun. Yesi. Menghargai atau mengenang para pahlawan kita. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya, untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita. Isya boleh dibantu ke depan. Yang lain silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya sebelum belajar, Bapak akan memberikan sedikit motivasi terlebih dahulu ya, biar kalian semangat belajarnya. Bisa dilihat ini apa? Air mineral ya, dalam botol, dalam kemasan. Warnanya putih bersih ya, berarti belum ada yang mencampuri apapun ya, masih putih bersih. Nah, harganya ada yang tahu? 3.000. Kalau diganti dengan es jeruk atau jus jeruk, harganya pasti berubah ya. Menjadi berapa? 5.000 ya. Bapak ganti lagi dalamnya menjadi madu, apakah lebih mahal? Mahal ya, pastinya bisa sampai menjadi 15 atau 20.000 ya. Begitupun adik-adik sekalian, kan sekarang baru masuk kelas 10. Kelas 10 pasti baru mempelajari dasar-dasar ya. Kalau diibaratkan seperti air ini masih putih ya, masih bersih. Apakah manfaat air ini untuk makhluk hidup? Sangat bermanfaat ya, meskipun kelihatan sederhana, tapi manfaatnya sangat besar. Untuk hewan bermanfaat? Ya, untuk minum, untuk tumbuhan bermanfaat, dan pastinya untuk manusia ya. Nah, jika diibaratkan dengan air ini, maka kalian nanti kelas 2 atau kelas 11 ya, dan kelas 12 akan berbeda warna. Jika tadi kelas 11 menjadi es jeruk, berarti sudah berbeda warna. Kalian juga pasti akan bertambah ilmunya. Sedangkan nanti kelas 12 kalian akan melaksanakan praktek kerja lapangan. Jadi ilmu-ilmu yang sudah didapatkan atau teori yang sudah didapatkan di sekolah, nanti kalian akan mempraktikkannya di lapangan ya. Selanjutnya Bapak akan bertanya tentang materi minggu kemarin, yaitu tentang aplikasi perkantoran ya. Apa saja, ada yang bisa menjelaskan tentang Microsoft Word? Boleh? Adalah aplikasi pemanfaatan umumnya kita bisa membuat surat laporan dan yang lain. Ya, baik. Selanjutnya Microsoft Excel. Ada lagi? Desi, silakan ya. Microsoft Excel adalah
adalah aplikasi pengolah AMPA. Di Excel ini kita membuat sebuah database untuk penerima surat. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Oh bisa, silakan. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi presentasi untuk membuat presentasi yang menarik secara visual. Ya, jadi untuk aplikasi perkantoran itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada Microsoft Word untuk mengolah kata, sedangkan yang kedua ada Microsoft Excel untuk mengolah angka, dan yang terakhir yaitu Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi atau desain ya. Selanjutnya Bapak akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem komputer. Sistem komputer. Nah, sebelum ke materi sistem komputer atau ketujuan pembelajaran, di sini Bapak akan menanyakan komponen-komponen yang ada pada layar. Ya, manakah yang bukan komponen dari komputer? Bisa disebutkan nomornya Arsafin. 1, 2, dan 3. Aldi, boleh disebutkan apa saja ketiga komponen tersebut? CPU, mouse, dan keyboard. Ya, CPU, mouse, dan keyboard. Karena yang nomor 4 itu yaitu perangkat mobile atau handphone. Ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya tentang sistem komputer. Boleh dibacakan siapa? Silakan. Siswa dapat memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya dengan baik dan benar. Nah, poin yang pertama yaitu siswa dapat memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya dengan baik dan benar. Jadi kalian harus mengetahui komponennya beserta fungsi-fungsinya. Selanjutnya yang kedua, boleh Karin dibacakan. Siswa mampu mengenali fungsi komponen dan mengatur sistem komputer secara tepat. Ya, jadi kalian sudah tepat mengetahui fungsi dari komponen-komponen tersebut ya, tidak tertukar lagi kalau sudah mengetahuinya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan interaksi manusia dan komponen dengan jelas. Jadi kita sebagai manusia sudah tahu komponen-komponen beserta fungsinya ya. Selanjutnya pengertian dari sistem komputer. Ada yang mau membacakan? Silakan. Salsa, boleh? Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Ya. Jadi sistem komputer itu adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi. Untuk lebih jelasnya, lihat di video pembelajaran berikut ini ya. Harap kalian bisa memperhatikan dan menyimak apa yang disampaikan di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi dasar pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dituju. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Komponen
komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, dan yang ketiga adalah hardware. Nah, di sini bisa dilihat ada lembar kerja peserta didik. Jangan lupa diberi nama, ya. Bisa diisi nama-nama dari gambar tersebut. Bapak bagikan nomor LKPD-nya. Jangan lupa dikasih nama. Jangan terburu-buru mengisinya. Takutnya ada yang tertukar nama dan komponennya. Keterampilan. Keterampilan yaitu secara diskusi berkelompok, ya. Diskusi berkelompok. Bapak akan buat 4 kelompok karena siswanya ini kan ada 20 orang, berarti 5 orang per kelompoknya, ya. Bapak akan bagikan gambar LKPD keterampilannya sesuai kelompok kalian masing-masing. Nah, kalian mengerjakan LKPD tersebut, Bapak akan menilai LKPD pengetahuan yang tadi dikerjakan. Mengerjakan LKPD keterampilan, Bapak sudah menilai LKPD pengetahuan kalian. Yang tadi ya, Bapak akan menyebutkan 5 nilai terbesar. Yang pertama ada Rahma 100, berikan. Yang kedua ada Ali 100 juga. Yang ketiga ada Tio 90. Yang keempat ada Yesi 90. Dan yang terakhir ada Arsapin yaitu 80. Diharapkan untuk nanti setelah mengerjakan semuanya, nanti kan harus presentasi ya ke depan menjelaskan nama komponen dan fungsinya. Yang Bapak harapkan semuanya bisa menjelaskan. Kan satu kelompoknya itu ada berapa? 5 orang ya. Jadi kelimanya bisa menjelaskan di depan bagian semua ya, karena untuk penilaian Bapak. Gimana semuanya sudah beres? Sudah. Nah, selanjutnya kalian bisa mempresentasikannya ke depan ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Tadi apa kata Bapak? Semuanya harus bisa menjelaskan ya, untuk aspek penilaian. Silahkan dari kelompok 1 dulu ke depan. Itu menjelaskan tentang apa tadi? Hardware ya, atau perangkat keras. Ini sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hardware. 1. CPU. Otak komputer yang bertugas menjalankan perintah dan melakukan perhitungan. 2. Memori permanen. 4. Representasi memperluas komputer mental. 3. Penyimpanan. Media penyimpanan data kembali seperti hard disk atau solid disk. 4. Kartografi. Memproses data visual dan menampilkannya ke layar monitor. 5. Power supply. Mengalirkan daya listrik ke seluruh komponen dalam komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tangan untuk kelompoknya dulu.
supply. Nah, perhatikan semuanya ya. Jadi dalam hardware itu ada yang tadi dijelaskan oleh teman-teman kalian ya, komponen-komponennya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya yaitu kelompok 2 menjelaskan tentang software. Kelompok 2 menjelaskan tentang software atau perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang perangkat lunak atau software. Yang satu ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Contohnya Windows, macOS, dan Linux. Suaranya agak kencang ya. Yang kedua ada aplikasi menjalankan tugas-tugas spesifik seperti mengolah kata, mengolah lembar kerja, atau browser web. Contoh Microsoft Word, Google Chrome, dan Adobe Microsoft. Belajar perangkat lunak atau device menggunakan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak seperti printer, kartu, grafis, atau soundcard. Contohnya driver printer, driver kartu grafis, dan driver soundcard. Yang keempat, bahasa pemrograman digunakan untuk membuat perangkat lunak, aplikasi atau sistem lainnya. Contohnya seperti Python, JavaScript, C++, atau JavaScript. Ya. Suaranya ada. Membantu mengelola memeriksa kesalahan, mengatur keamanan, Antivirus ya. Nah, jadi gimana terdengar tadi dari kelompok 2 ya tentang software atau perangkat lunak. Sudah? Sudah, berikan tepuk tangan untuk Nah, untuk yang terpede ya, baik itu pengetahuan dan keterampilan sudah kita laksanakan ya. Untuk itu selanjutnya kita akan melakukan ice breaking dulu ya, ice breaking dulu supaya tidak apa? Tidak apa? Tidak bosan ya. Nah, di sini silakan berdiri. Suaranya masing-masing. Sehat? Sakit? Sikut? Sekat? Sakit? Sik? Nah, setelah kita melaksanakan ice breaking, Bapak akan melakukan apa? Post test, ya, post test. Silakan HP-nya dikeluarkan. Bapak akan mengirimnya ke grup kelas, ke grup WhatsApp ya. Kalian mengerjakan post test, Bapak akan meminta perwakilan dari salah satu kalian untuk membaca
membacakan kembali rangkuman kita hari ini yang sudah dipelajari kita hari ini, yaitu tentang sistem komputer, ya. Tentang sistem komputer. Bapak ingin meminta bantuan dari perwakilan adik-adik untuk membacakan rangkuman tentang sistem komputer. Silakan, ada yang mau ke depan untuk membacakan rangkuman. Di sebelah sana. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras yang disebut hardware dan perangkat lunak atau yang disebut software yang melakukan tugas tertentu seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah dan memberikan output dalam bentuk informasi. Sistem komputer dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu kegiatan dengan menggunakan komputer. Komputer dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari seperti membuat surat, membuat data laporan keuangan, membuat sebuah desain, membuat presentasi dan lain sebagainya. Ya, terima kasih banyak bersama. Ya, sudah. Itu ya relaksasi dari yang barusan didengarkan, ya. Kembali ke posisi semula, Bapak akan mengirimkan kembali lembar refleksi yang ada di Google Form, ya. Jika barusan kalian mendengarkannya, sekarang silakan kalian isi lembar refleksi yang ada di Google Form, ya. Pak akan men-share-nya lagi dari minggu depan. Untuk materi minggu depan yaitu cara menjelaskan atau praktek merakit komputer, ya. Kalau barusan kita belajar mengenal komponen-komponennya, ya, selanjutnya nanti kita belajar merakit komputer, ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga belajar atau pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Nah, selanjutnya alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa kembali, ya. Sebelum pulang kita berdoa kembali. Semoga kita nanti diberi keselamatan dan kelancaran waktu pulang, ya. Ada yang ditanyakan sebelum berdoa? Tidak, ya. Nah, selanjutnya silakan Asapin pimpin doa. Pulang. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di perjalanan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan oleh lapangan. Jika ada sampah diambil kursinya, rapikan kembali, ya. Benar.